mengucap rata, kita bersyukur, kita berkumpul kembali untuk beribadah. Kita akan menyiapkan hati kita. Berapapun yang hadir, kita percaya bahwa Tuhan hadir. Dia Allah yang setia menolong kami. Kau Allah yang setia Tuhan, baik dulu, sekarang, dan selamanya. Tuhan yang selalu bekerja melebihi yang dapat kupikirkan. Sekalipun engkau biarkan
ibadah ini Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kita akan memuji Tuhan. Kita akan tak percaya bahwa kuasa dan penyertaan Tuhan menyertai kita selama-lamanya. Amin.
Shalom Bapak dan Ibu, saudaraku, keluarga besar GSJ Efrata. Saya dan saudara sudah sama-sama memuji, menyembah Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari saya undang saudara untuk menundukkan hati saudara. Dan saya ajak saudara berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu di hati kami masing-masing. Biarkan kehendak-Mu yang jadi, biarkan kehendak-Mu yang berkarya dalam hidup kami, biarkan kehendak-Mu menjadi tujuan dalam hidup kami. Berfirmanlah Engkau Bapa, kami siap mendengar. Berfirmanlah Engkau Bapa, kami siap melakukan di dalam hidup kami masing-masing. Biar kami diberkati, biar kami diteguhkan ketika kami melakukan kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah dunia yang seperti sekarang ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini saya akan berbicara tentang satu topik yang judul khotbah saya adalah mekar di masa sukar. Sekali lagi saya katakan, mekar di masa sukar. Kita akan langsung buka bersama-sama dengan saya di Habakuk pasal yang pertama, ayat yang kedua. Saya akan bacakan dari terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Setelah itu kita sambung lompat di pasal 3 ayat 17 dan 18. Habakuk pasal 1 ayat 2 dikatakan, "Ya Tuhan, sampai kapan aku harus berseru meminta pertolongan? Kapan Engkau akan mendengar dan menyelamatkan kami dari penindasan?" Pasal 3 ayat 17 dan 18 dikatakan, "Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang." Ayat 18 dikatakan, "Namun," kata Habakuk, "aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku." Kalau saudara baca pasal 1 ayat yang kedua, seakan-akan Tuhan berdiam dari seruan, dari permohonan, dari teriakan minta tolong dari Nabi Habakuk. Seakan-akan Tuhan tidak mendengarkan apa yang sedang dikeluhkan, apa yang sedang didoakan, diserukan oleh Nabi Habakuk. Tetapi kalau saudara bandingkan pasal yang ketiga ayat 17 dan 18, ini adalah sebagai ayat kunci untuk kita pahami dari kebenaran firman Tuhan yang akan saya sampaikan kepada saudara. Dan kedua, pasal 3 ayat 17 dan 18 adalah sebuah kesimpulan dari pemahaman Nabi Habakuk kepada Tuhan. Oleh sebab itu, apa yang dapat kita pahami, kita pelajari dari kesimpulan Nabi Habakuk? Yang pertama, kalau saudara lihat Habakuk pasal 3 ayat 17 dan 18, yang pertama Habakuk ingin mengajarkan kepada saudara dan saya, tetaplah tegar di masa sukar. Jadi pertama, kita harus tetap tegar di masa-masa pandemi ini. Kita harus tetap tegar di masa-masa sulit ini. Kita harus tetap tegar di masa-masa di mana persoalan, di mana hal-hal yang luar biasa bisa terjadi dalam hidup kita. Jadi pertama yang diinginkan oleh Habakuk ketika kita menghadapi segala persoalan-persoalan dalam hidup di masa-masa pandemi ini, dia mau kita tetap tegar di masa-masa sukar. Ayat 17 menjelaskan keadaan yang dihadapi Habakuk pada saat itu, yaitu keadaan begitu berat, begitu parah, begitu susah. Sebab hasil dari pertanian, hasil dari peternakan yang diharapkan bisa memenuhi kebutuhan hidup Habakuk dan orang-orangnya dan keluarga-keluarganya ternyata gagal. Seakan-akan Habakuk merasa Tuhan diam terhadap kondisi yang dihadapi oleh Habakuk. Seakan-akan Tuhan tidak memberi respon terhadap kesulitan finansial yang dihadapi oleh Habakuk.
Seakan-akan Allah membiarkan situasi sulit itu tetap ada. Habakuk seperti hidup tanpa sebuah jawaban. Habakuk memilih, tapi kalau saudara baca ayat yang ke-18, Habakuk dalam kondisi yang seperti itu, dia tetap memilih untuk tetap bersorak-sorak di dalam Tuhan, tetap beria-ria di dalam Tuhan. Kalau Nabi Habakuk hidup di masa sekarang, dia sedang berkata kepada saudara dan kepada saya, sekalipun kondisi ekonomi saudara, sekalipun kondisi usahamu, sekalipun kondisi bisnismu, sekalipun kondisi hasil ladangmu, hasil ternakmu tidak menghasilkan apa-apa, tetapi Habakuk itu saudara melihat pasal 3 ayat 18, tetapi kondisi spiritualnya, kondisi kerohanian dari Habakuk tidak berubah sama sekali. Imannya, hatinya tetap setia kepada Tuhan, tetap konsisten mempercayai Tuhan di atas segala-galanya. Kita harus mengatakan hal yang sama di masa-masa sekarang ini, sama seperti yang dikatakan oleh Habakuk. Sekalipun usaha saya, sekalipun bisnis saya, sekalipun dagangan saya, sekalipun toko saya, sekalipun pekerjaan saya tidak menghasilkan apa-apa, saya akan tetap bersorak-sorai di dalam Tuhan. Saya akan tetap percaya sepenuh-penuhnya kepada Tuhan. Saya akan tetap mengiring Tuhan. Saya akan tetap percaya sepenuh-penuhnya kepada Tuhan. Saya akan tetap melayani Tuhan. Saya akan tetap berjalan di dalam Tuhan. Mengapa? Karena kalau saudara lihat pasal 2 ayat 4b, Nabi Habakuk berkata, orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Orang yang benar itu akan hidup oleh imannya. Artinya hati Habakuk tidak berubah. Hati Habakuk tetap bersorak-sorai. Hati Habakuk tetap beria-ria di dalam Tuhan, sekalipun Habakuk diperhadapkan kepada kesukaran, dan kekurangan demi kekurangan yang lain. Kalimat ini kalau saudara baca kalimat pasal 2 ayat 4b, orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya atau oleh imannya. Kalimat ini dikutip oleh gereja mula-mula, saudara-saudara. Paulus mengutipnya di Roma pasal 1 ayat 17, dikatakan orang benar akan hidup oleh iman. Paulus dalam Galatia pasal 3 ayat 11 dikatakan orang yang benar akan hidup oleh iman. Penulis Ibrani pasal 10 ayat 38 dikatakan orangku yang benar akan hidup oleh iman. Bukan hidup oleh segala kondisi yang menekan kita, tapi kita hidup oleh percaya kita, hidup oleh iman kita di dalam Yesus Kristus. Saya berharap saudara memahami apa yang sedang dibagikan oleh Nabi Habakuk kepada saudara dan kepada saya. Dalam keadaan seperti sekarang ini, berapa banyak orang terpukul, berapa banyak dalam kondisi ekonomi, dalam kondisi usaha, dalam kondisi bisnis, dalam kondisi masa-masa pandemi COVID-19 ini. Berapa banyak orang terpukul, berapa banyak orang stres, berapa banyak orang jadi putus asa, berapa banyak orang layu, berapa banyak orang khawatir, berapa banyak orang jadi takut, berapa banyak orang memiliki tanda tanya kepada Tuhan. Tetapi Habakuk tetap tegar di masa-masa sulit. Saudara bisa melihat dari pasal 1, pasal 2, sehingga dia simpulkan di pasal yang ketiga 17-18. Dia tetap tegar, dia tetap percaya, dia tetap bersorak-sorai, dia tetap memuji-muji nama Tuhan di masa-masa yang seharusnya bagi dia tidak memungkinkan untuk melakukannya. Di masa sekarang ketika anak Tuhan mengalami kesukaran yang sangat berat, ada berbagai-bagai reaksi yang muncul di dalam hidupnya. Ada orang-orang Kristen reaksinya seperti Ayub. Ketika Ayub menghadapi situasi yang sangat sulit, Ayub tetap bersyukur, Ayub tetap memuji Tuhan. Saudara bisa baca
Ayub pasal 1 ayat 20 dan 21. Ada juga reaksi seperti yang dilakukan oleh istri Ayub. Mengeluh, mengumpat, marah-marah, maki-maki, menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan. Saudara bisa baca Ayub pasal 1 ayat 22, Ayub pasal 2 ayat yang ke-9. Ada juga reaksi yang sama seperti Elimelek ketika orang-orang menghadapi kesukaran yang sangat berat, menghadapi masalah yang sangat berat. Ada juga reaksi yang sama seperti Elimelek. Pada saat terjadi kelaparan di Bethlehem, ia lari dari Tuhan, pergi ke Moab, dan akhirnya Elimelek mati di sana dan disusul dengan kedua putranya Mahlon dan Kileon. Di Rut pasal 1 ayat yang ketiga, saudara bisa baca. Ketika kita menghadapi masa-masa sulit, jangan coba-coba lari dari Tuhan, tetapi tetaplah seperti yang Habakuk katakan, yaitu tetaplah tegar, tetaplah bersama dengan Tuhan, tetaplah percaya, tetaplah pegang Tuhan di dalam semua kondisi hidup di masa-masa pandemi ini, saudara. Apa yang seharusnya kita lakukan ketika kita menghadapi persoalan? Mungkin saudara melebihi dari persoalan yang dihadapi oleh Habakuk, tapi saya berpikir di masa Habakuk kesulitannya sangat luar biasa, tetapi dia mengambil sebuah kesimpulan bahwa hidupnya, hatinya harus tetap setia, percaya, dan bersorak-sorai bagi Tuhan. Apa yang harus kita lakukan di masa-masa sukar, saudara-saudaraku? Saudara harus dapat melihat seperti nasihat Paulus. Paulus memberi nasihat kepada kita dalam Kolose pasal 3 ayat 1 dan 2. Carilah perkara-perkara di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara-perkara di atas, bukan yang di bumi. Ketika saudara menghadapi kesukaran, ketika saudara menghadapi kesulitan, ketika bisnismu tidak menghasilkan apa-apa, ketika usahamu tidak menghasilkan apa-apa, ketika pekerjaanmu pun tidak menghasilkan apa-apa, Paulus menasehatkan kepada saudara dan saya, carilah tetap perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus ada, di mana Kristus duduk di sebelah kanan Allah. Lakukan seperti Ayub. Kalau saudara melihat para penafsir, Ayub adalah penderitaan Ayub. Tidak ada yang dapat menandinginya di masa PR. Dia yang paling menderita. Dia yang paling luar biasa menghadapi persoalan dan penderitaan-penderitaan yang amat sulit. Tetapi dia tetap memuji dan menyembah Tuhan. Apa yang harus kita lakukan di masa-masa sukar agar kita tetap tegar, saudara-saudaraku? Teladani Daud ketika keadaan Daud sangat terjepit. Di 1 Samuel pasal 30 ayat yang ke-6, Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Daud semakin mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Ketika dia terjepit, ketika dia menghadapi kesukaran dan kondisinya sudah semakin terjepit, dia bukan bersungut-sungut lari dari Tuhan, marah-marah mempersalahkan yang lain, tetapi Alkitab mengatakan Daud semakin menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Amin, saudaraku. Kalau saudara lihat Paulus dan Silas saat ada di dalam penjara, mereka itu berdoa, mereka itu memuji Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 25. Seharusnya apa yang dilakukan oleh Ayub, apa yang dilakukan oleh Paulus, apa yang dilakukan oleh orang Daud, apa yang dilakukan oleh Silas, seharusnya di masa-masa sekarang ini itulah yang kita lakukan. Kita tidak boleh lari dari Tuhan. Kita tidak boleh meninggalkan Tuhan. Kita tidak boleh sedikit pun meragukan janji Tuhan. Kita tidak boleh sedikit pun meragukan kebenaran firman Tuhan. 5 rahasia agar saudara tetap tegar saat menghadapi tantangan terberat dalam hidup saudara. Saya katakan pertama adalah tetaplah fokus.
Fokus kemana? Pertama, tetaplah fokus kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Yang kedua, tetaplah fokus pada apa yang ada padamu. Yang ketiga, tetaplah fokus pada tujuan awal saudara. Yang kedua, rahasia yang kedua, tetaplah tahan. Tahan pada segala tekanan, tahan pada segala cobaan, tahan pada segala persoalan. Karena ingat, Tuhan bersama dengan saudara. Tetaplah yang ketiga, rahasia yang ketiga, tetaplah lakukan. Jangan berhenti ketika saudara melakukan satu kali, saudara karena tidak berhasil, saudara berdiam, saudara marah, saudara kesal, meninggalkan Tuhan. Tapi lakukan sekali lagi, lakukan terus dan lakukan terus. Jangan pernah berhenti melakukannya. Ketika saudara jatuh, bangun kembali, lakukan kembali. Tuhan akan bersama dan Tuhan akan menolong saudara. Tetaplah yakin, tetaplah beriman. Yang keempat, saudara-saudaraku, sudah punya tujuan, sudah fokus pada tujuan, kemudian tahan dalam setiap cobaan, terutama dalam menghadapi tekanan. Maka saya katakan, maka sesudah melakukan segalanya secara konsisten, maka yakinlah bahwa Tuhan akan menolong kita, bahwa Tuhan akan menyertai kita, bahwa Tuhan selalu di pihak kita. Bersama dengan Tuhan, yakinlah kita bisa mencapai tujuan kita. Amin, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Yang kelima, 5 rahasia. Yang kelima adalah tetaplah bersyukur. Tahukah Anda yang membuat kita tetap tegar? Rahasia terakhir, yaitu faktor bersyukur. Di dalam bersyukur Anda bisa melihat mujizat terjadi. Di dalam bersyukur itu ada kekuatan baru dari Tuhan. Bersyukur terhadap apa yang sudah terjadi, bersyukur setiap langkah yang sudah bisa kita lalui, bersyukurlah terhadap apa yang sudah kita capai. Dan bersyukurlah saudara-saudaraku, kalau di dalam masa-masa ini saudara belum mencapainya, pasti kalau saudara terus melakukannya, tetaplah melakukannya, maka Tuhan akan menolong saudara. Kedua, apa rahasia dari Nabi Habakuk? Pertama tadi, dia tetap tegar di situasi kondisi yang sukar. Yang kedua, saudara-saudaraku, Nabi Habakuk tetap segar di masa-masa sukar. Lihat Habakuk pasal 3 ayat 17. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, dikatakan pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Seakan-akan Nabi Habakuk berkata, sekalipun pohon ara, seakan-akan Nabi Habakuk berkata, pohon ara boleh layu, pohon anggur boleh kering, pohon zaitun boleh rusak. Dikatakan ladang-ladang boleh kemarau, kering tanahnya, tetapi imanku, tetapi kepercayaanku, tetapi hatiku tetap segar di dalam Tuhan. Haleluya, amin. Apa rahasianya? Baca, saudara-saudaraku. Saya berpikir kita harus belajar dari Pemazmur pasal 1, saudara-saudara. Kitab Mazmur pasal 1 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-3. Kitab Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan 3 dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiam di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat 2 dikatakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak, dikatakan apa? Dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang dibuatnya berhasil. Dari 150 pasal dari kitab Mazmur, pernyataan berkat atas mereka yang suka firman Tuhan dan yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam adalah mengambil posisi yang utama yang disampaikan di dalam kitab Mazmur, saudara-saudaraku. Saya suka membayangkan betapa Allah ingin
Saya betapa Allah ingin saudara-saudara mengingat hal ini, mengingat pasal 1 dari kitab Mazmur ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga ini. Karena kunci dari semua kebahagiaan dan kesuksesan adalah ketika kita dapat merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ada kata yang tidak layu daunnya, saudara-saudara. Saudara bisa kata tidak layu daunnya, saudara-saudaraku, bisa saudara lihat di bahasa Indonesia atau kamus bahasa Indonesia sehari-hari, atau bahasa Indonesia, kamus besar bahasa Indonesia. Saya tidak akan sampaikan, tapi saya katakan dari Mazmur pasal 1 ayat yang ketiga, ada 3 ciri orang yang kesukaannya firman Tuhan, yang kesukaannya merenungkan firman Tuhan, baik itu dalam siang maupun malam. Dikatakan ia akan menghasilkan buahnya pada musimnya. Artinya tidak mungkin satu pohon bisa menghasilkan buahnya kalau daunnya layu dan kering. Oleh sebab itu Habakuk ketika semua tidak menghasilkan apa-apa, kerja kerasnya tidak menghasilkan apa-apa, seperti Tuhan diam di dalam seruannya, tetapi Habakuk tetap segar, hatinya tetap segar, imannya tetap segar. Dia tetap memuji, dia tetap bersorak-sorai di dalam Tuhan. Kenapa, saudara-saudara? Karena dia tahu ketika kita tetap segar, hati kita tetap segar di tengah-tengah kondisi yang sepertinya ingin melayukan pohon hidup kita, pohon iman kita, pohon pengharapan kita, saudara-saudaraku. Tetapi Mazmur katakan, apa yang harus kita lakukan supaya kita tetap segar di tengah-tengah kesukaran ini? Dia katakan, ayo renungkan firman Tuhan, baca firman Tuhan, renungkan itu bukan hanya malam, tapi siang dan malam. Renungkan itu setiap saat, lakukan, maka dia katakan kita akan segar. Yang pertama, kita akan menghasilkan buah pada musimnya. Yang kedua dikatakan dari ayat yang ketiga, kitab Mazmur pasal 1, tidak layu daunnya, artinya tetap segar daunnya, tetap sehat sekalipun di musim kemarau, tidak lusuh, tidak loyo, tidak pucat, tidak lemah, tapi tetap menghasilkan buah sekalipun, saudara-saudaraku, di masa-masa pandemi ini. Yang ketiga di pasal 1 dari kitab Mazmur ayat 3 dikatakan, apa saja yang dibuatnya berhasil. Pemazmur memberitahu kepada saya dan kepada saudara, hanya ada satu cara agar kita tetap segar di masa-masa sukar, walau kita sedang mengalami kondisi-kondisi sulit. Apa dikatakan? Pasal 1 ayat yang kedua, yaitu yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Yang kesukaan saya, yang kesukaan saudara adalah Taurat Tuhan. Dan merenungkannya siang dan malam, sekalipun di kondisi-kondisi sulit di masa-masa sekarang, tapi saudara akan tetap segar dan akan menghasilkan buah. Apa saja yang saudara lakukan akan dibuat Tuhan berhasil. Ini yang Tuhan mau beritahukan kepada saudara dan saya. Tuhan tidak merancang kejahatan, Tuhan juga tidak merancang kehancuran dalam hidup saudara, tapi Dia merancang keberhasilan, Dia merancang masa depan, Dia merancang hal-hal yang terindah yang Dia dapat lakukan buat saudara. Dan Dia hanya melakukannya pada orang-orang yang tetap tegar, tetap segar, kepada orang-orang yang tetap bersyukur, mengandalkan Tuhan di atas segala-galanya. Sekali lagi saya mau beritahukan, ketika saudara menghadapi masa-masa sulit, jangan lari dari Tuhan, tapi tetaplah bersama dengan Tuhan, tetaplah percaya kepada Tuhan. Maka Mazmur pasal 1 ayat 3 memberikan hasilnya kepada saudara, yaitu saudara pasti menghasilkan buah cepat
ataupun lambat. Karena dikatakan menghasilkan buah pada musim. Ada musimnya yang akan saudara dapatkan. Ada musimnya di mana saudara akan menghasilkan buah di dalam masalah-masalah, persoalan-persoalan hidup saudara. Dikatakan saudara tidak akan pernah layu, karena saudara akan tetap segar, tetap kuat, tetap bersemangat, tidak loyo di dalam Tuhan. Dan yang terakhir dikatakan apa saja yang diperbuat saudara dan saya akan berhasil. Usahamu akan berhasil, rumah tanggamu akan berhasil, anak-anakmu akan berhasil, bisnismu akan berhasil, pekerjaanmu akan berhasil, masa depanmu akan berhasil, studimu juga akan berhasil. Doa-doamu pada musimnya akan didengar dan dijawab oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, hari ini kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu. Hari ini kami akan melakukan apa yang Nabi Habakuk teladankan kepada kami, ajarkan kepada kami. Di masa-masa sulit, di masa-masa sukar, kami harus tetap tegar dan segar. Karena suatu saat, pada saat musimnya, kami akan berbuah, kami akan menghasilkan hal-hal yang luar biasa. Berkati jemaat-Mu, berkati setiap pribadi yang mendengarkan channel ini Tuhan. Dan berkati hamba, kami bersama-sama melakukannya dan bersama-sama diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Arahkan hati saudara hari ini di hadapan Tuhan. Kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Mari saya undang saudara berdiri bersama-sama. Berdiri dari kursi saudara. Dan angkatlah tanganmu. Dan izinkan Tuhan menurunkan berkat-Nya di atas hidup saudara dan di atas hidup saya. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan memelihara engkau. Dan Tuhan bersama-sama dengan engkau. Baik di masa-masa diberkati maupun di masa-masa sukar dan di masa-masa sulit sekalipun. Tangan Tuhan dan Tuhan di pihak saudara. Oleh sebab itu, angkatlah tanganmu. Terimalah berkat dari Allah Bapa kita, kasih sayang dari Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus akan menaungi hidupmu dan hidup saya hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati saudara. Terima kasih telah mengikuti ibadah online GSJ Efrata. Untuk persembahan umum dan persepuluhan dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor rekening 1763 013344 atas nama Gereja Sidang Jemaat Allah. Untuk memudahkan pencatatan bendahara gereja, sangat membantu sekali jika setiap persembahan dibedakan dengan cara sebagai berikut. Untuk persembahan umum, berikan angka 1 pada digit terakhir nominal. Contoh, 20.001. Untuk persepuluhan, berikan angka 2 pada digit terakhir nominal. Contoh, 20.002. Jangan lewatkan ibadah online di channel GSJ Efrata selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasinya. Selamat bergabung di keluarga GSJ Efrata. Terima kasih sudah beribadah bersama kami. Tuhan Yesus memberkati.